Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Masih bersama channel pendidikan kita, Suyanto.id, sebuah channel yang dengan sengaja dibangun untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Saya himbau siapa saja yang ingin berbagi pengetahuan, ayo kita bikin lewat channel ini agar para generasi muda, anak-anak kita, siswa, guru, siapapun bisa mendapatkan konten alternatif dari konten yang tidak mendidik, yang jumlahnya ribuan di sekitar kita ini. Nah, jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id. Malam ini kita punya tamu, saya mengundang Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk UNESCO di Paris, yaitu Bapak Profesor Dr. Ismu Nandar. Dan tentu saja ini berkat teknologi, maka kita bisa menyatukan Jogja dan Paris dalam malam ini, walaupun Paris adalah siang. Kita sapa dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ismo. Waalaikumsalam, selamat malam, Prof. Yanto. Oke, selamat malam. Di situ siang. Siang ya, Pak. Luar biasa, Prof. Kita kan menghadapi isu-isu inklusi dalam bidang pendidikan. Gimana Prof ini? Dari sisi kepentingan UNESCO, kelihatannya UNESCO kan juga sangat getol bahwa pendidikan itu harus diselenggarakan secara inklusif karena pendidikan merupakan hak siapa saja, tak peduli agama, ras, status sosial, ekonomi dan sebagainya. Monggo, Prof. Ya, makasih Pak Yanto. Jadi betul Pak Yanto menyebutkan tadi UNESCO dan sebetulnya badan PBB yang lain ya. Karena kita sudah ada konvensi-konvensi yang banyak ya terkait dengan inklusi itu, pendidikan yang inklusif. Dan kalau boleh sambil share Pak Yanto, saya diizinkan share. Oke, moga Pak. Ya, sebetulnya kan juga sudah banyak ya konvensi-konvensi terkait dengan inklusi nih Pak Yanto ya, dan saya kira banyak dari pendengar dan pengikut dari Suyanto.id ini yang sudah tahu juga ya terkait ini, dan ada badan PBB yang khusus menangani ini dan sebagainya. Juga sebetulnya kalau dilihat dalam perjalanan konvensi-konvensi atau komitmen internasional baik di pendidikan maupun pembangunan secara keseluruhan. Jadi misalnya kalau kita lihat ya, ada education for all ya, di tujuan education for all itu inklusi salah satu daripada itu. Kemudian ketika Millennium Development Goal yang lalu ya, itu juga inklusi sudah masuk. Sekarang Sustainable Development Goal tujuan 2030 itu di aspek pendidikan itu bahwa inklusi juga adalah itu ya. Jadi termasuk bahwa salah satu tujuan dari Sustainable Development Goal itu adalah bagaimana pendidikan yang inklusif ya. Nah, kemudian ini Pak Yanto ya, saya terus terang saya sendiri secara pribadi baru belajar. Pak Yanto nanti pengalamannya. Ya. Kita belajar juga. Jadi ini model saya belajar banyak nih dari model atau skema sederhana seperti ini ya. Jadi kalau eksklusi itu ya gampangnya barangkali yang titik-titik merah itu dianggap orang-orang yang disabel gitu ya, kemudian yang hijau yang tidak disabel gitu ya. Yang eksklusi itu artinya tidak diurus ya, dianggap di luar sistem pendidikan gitu ya. Kemudian kalau yang segregasi itu ada sistem pendidikannya tapi di luar dari sistem pendidikan publik yang biasa gitu ya. Kemudian ada model istilahnya integrasi, sudah dimasukkan dalam sekolah biasa, sekolah publik, tapi kemudian orang dengan disabilitas atau anak dengan disabilitas itu kemudian dibuat kelas khusus, dibuat kelompok khusus gitu. Nah, tapi yang diinginkan itu adalah inklusi ya. Inklusi di mana ya dibaurkan dengan yang lain sehingga itu adalah bagian dari kita ya, masyarakat yang inklusif. Itu Pak. Nah, kemudian ya sebetulnya esensinya dari inklusi itu adalah mencakup semua ya, menginklusi semuanya, tidak memperhatikan atau tidak prejudice terhadap identity, background atau kemampuan ya.
Dan ya ini adalah kalau bahasa UNESCO ini adalah tidak ada satu model yang fit for all gitu ya. Jadi banyak elemen yang harus diperhatikan. Kemudian inklusi itu adalah satu proses ya. Tadi idealnya inklusi semua, tapi ya tentu proses menuju sana bergantung pada kemampuan kita. Karena kan misalnya sistem sekolahnya apakah sudah siap, sistem masyarakatnya apakah sudah siap, kemudian juga apakah fasilitas di sekolah barangkali ya sudah siap untuk seperti itu, dan seterusnya ya. Ini adalah suatu proses ideal ke inklusi gitu ya. Jadi tidak ada sekolah luar biasa yang secara khusus, barangkali yang sangat membutuhkan sehingga sekolah khusus, sekolah luar biasa itu diperlukan. Tapi sebetulnya kalau yang bisa digabungkan atau dimasukkan dalam sekolah publik biasa, mestinya kita jadikan satu saja ya, sebagai itu adalah bagian dari masyarakat yang inklusif gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, inklusif juga berarti concern with identification and removal of barriers ya. Jadi dimulai dari identifikasi, kemudian harusnya kalau ada penghalang untuk melakukan inklusi itu gitu ya. Jadi kan sebetulnya kalau saya baca-baca itu terkait adanya disabilitas itu kan bukan salah mereka ya. Ya, betul. Kemudian disabilitas itu kemudian kan juga inklusi atau terkait dengan itu konsep kesetaraan, konsep equality itu tidak berarti bahwa ya kayak banyak tumbuhan semua butuh air, butuh matahari, tapi kan jumlahnya nggak sama gitu Ya, betul. Ya. Atau kadang-kadang istilahnya itu ini Pak ya, ada yang kalau kartun yang populer di pendidikan itu kan ada gajah, ada kancil, ada ini yang semua belajar di kelas. Nah, kemudian kan tentu kemampuannya beda-beda yang harus diberi fasilitas yang sesuai dengan yang dibutuhkan mereka gitu. Nah, itu ya. Nah, jadi esensinya itu ya, bagaimana sebetulnya sistem pendidikan itu kemudian memberi akses ya supaya barrier untuk mendapatkan akses tadi itu dihilangkan untuk orang-orang yang disabilitas. Kemudian yang berikutnya, nah ini yang penting juga ini konsepnya adalah tidak hanya orang-orang dengan disabilitas itu hadir di sekolah ya, tetapi kemudian kalau idealnya juga partisipasi mereka aktif, kemudian mereka dapat achieve yang sama dengan orang yang tidak disabilitas gitu. Kalau sekedar hadir kemudian jadi apa istilahnya kalau bahasa Jawanya itu pelengkap aja gitu. Pupuk bawang. Pupuk bawang saja gitu. Kemudian mereka oh ya udah karena mereka disabel terus kalau prestasinya kurang ya terus seolah-olah dimaafkan gitu. Nah, tapi kan harusnya malah kemudian oh kurangnya itu apa? Kemudian kita beri fasilitas supaya mereka bisa achieve yang sama ya, mereka bisa mencapai prestasi yang sama. Nah, ini kan konsep yang barangkali perlu banyak hal yang dilakukan juga ya. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah bagaimana melibatkan penekanan secara khusus ya, bagaimana kelompok-kelompok belajar tadi supaya tidak ada marginalisasi, eksklusi atau underachievement tadi ya. Ya sebetulnya prinsip sebelumnya itu yang cocok itu ya. Nah, ini kemarin ada studi salah satu GEM report ya, Global Education Monitoring itu Pak Yanto yang tahun 2020 itu salah satu reportnya itu terkait ini ya, bagaimana negara-negara di anggota UNESCO itu melaksanakan atau mengimplementasikan pendidikan yang inklusif ya. Nah, dari negara anggota yang ikut dalam report tersebut itu 68% itu sudah punya definisi pendidikan inklusif gitu. Tapi hanya 54 ya yang sudah mengcover berbagai kelompok-kelompok yang termarginalkan itu ya. Jadi potretnya ini yang jadi kan masih banyak juga atau masih panjang ya jalan menuju untuk pendidikan inklusif di dunia ini ya. Jadi kalau kemudian kan kemarin nih kita juga baru saja pada Hari Disabilitas Internasional Pak, kita semua di nasional tuh punya Komite Nasional Disabilitas ya, yang Pak Presiden lantik komitenya itu akhir tahun lalu ya, pas Hari Internasional Disabilitas gitu ya.
Nah ini ya, jadi ini reportnya Pak Yanto. Ya. Okay. Report tahun 2020 tapi keluar akhir 2021 kemarin ya. Inklusi dan pendidikan dan inklusi ya. Jadi ini yang tantangannya saat ini adalah provision ya, ketersediaan yang masih kurang, kemudian kebijakan untuk penyediaannya juga masih perlu ditingkatkan ya. Kemudian implementasinya. Jadi mulai dari policy-nya dan ya akhirnya implementasinya juga masih kurang gitu ya. Nah, tentu yang penting juga sekarang ini dalam kaitan dengan pandemi ini studi-studi singkat dari yang ada di UNESCO itu menyebutkan bahwa pandemi ini mengakibatkan atau berdampak pada inequality yang lebih dalam lagi gitu ya, lebih besar lagi gitu ya. Nah, ini yang kemudian ya kadang-kadang kan kita kalau dalam suasana darurat segala macam yang dipentingkan tentu yang ini ya, tapi ya akhirnya seperti ini ya. Jadi yang disable kemudian mendapatkan inequality yang lebih dalam lagi. Nah, ini tantangan lah tentu bagi kita semua. Ya. Itu kira-kira Pak Yanto beberapa hal yang saya kira saya sangat appreciate ya terhadap riset-riset UNESCO itu, terutama yang poor provision itu tadi. Sebetulnya Pak Ismo, untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi itu ya rule of thumb-nya itu kan memang suksesnya itu tergantung dari man, money, material, structure, culture, figure. Itu berlaku juga. Jadi kalau nggak ada budgetnya, ya mengapa poor provision? Itu saya kira karena political will di negara-negara yang belum maju itu relatif rendah saya kira. Karena ya mungkin priority. Nah, tapi dengan gerakan-gerakan global itu saya kira kesadaran itu mulai dibangun Pak Ismo. Misalkan kita contohlah rem saja di gedung-gedung kita itu kan nggak ada. Nah sekarang sudah mulai dibangun. Di universitas saya juga begitu. Mulai dibangun remnya sehingga orang bisa akses yang disabilitas itu. Nah kemudian problem yang dari culture itu tadi sebelum kita on air kan mengatakan bahwa kadang-kadang orang tua yang punya anak-anak yang perlu bantuan khusus itu merasa aib kalau diketahui orang, ya disembunyikan. Nah itu, tapi itu sudah mulai terbuka sedikit-sedikit. Dan berikutnya, saya ketika di Kementerian Pak Ismo, ketika melakukan inklusi itu, hambatannya itu juga dari keluarga anak-anak juga, dari keluarga anak-anak yang normal. Itu khawatir kalau ada inklusi, itu anak dia itu menjadi tidak optimal di situ dan bahkan ketularan keterbelakangannya gitu loh, culture keterbelakangannya itu. Nah sehingga kadang-kadang kalau sekolah yang favorit itu akhirnya sampai membuat kefavoritan sekolah itu terganggu, Mas. Jadi student intake-nya mulai terganggu, ini kan perjuangannya lebih berat itu. Jadi mungkin itu gimana Pak Ismo, kan jadi agenda pembahasan di UNESCO nggak itu hal seperti itu? Iya, saya belum pernah mengikuti sidang secara khusus yang bagian itu ya. Tapi kalau dilihat dokumen-dokumennya itu memang apa-apa yang disampaikan Pak Yanto itu tadi memang betul ya. Jadi garis bawahnya itu ada tagline juga bahwa inklusif itu sebetulnya adalah mindset ya. Sesuatu yang sangat baik juga itu. Bahwa tadi ya Pak Yanto menyebut mulai dari keluarganya sendiri, jangan disalahkan anaknya kan, mereka terlahir disable itu ya bukan salah mereka gitu ya. Nah kemudian kan kalau yang kita belajar dari negara-negara yang sudah lebih baik inklusifnya itu kita harus mulai dari penghargaan ya human right tadi Pak Yanto mengangkat bahwa itu adalah hak asasi manusia ya, dan setiap orang itu berhak untuk hidup secara bermartabat, disregard apapun yang ada di orang tersebut ya, berpangnya dan seterusnya. Nah berangkat dari situ sebetulnya kan ya tugas kita semua untuk menghargai dan menjadikan mereka itu bakal inklusif. Nah terus yang kedua yang tadi Pak Yanto sebut, sebelum saya lupa, itu kalau kemudian kekhawatiran bahwa
sebetulnya kalau sekolah yang inklusif kemudian kemajuan pembelajarannya kurang gitu ya. Nah, itu kan tesis yang sekarang di mana-mana itu adalah semakin beragam tuh justru semakin baik ya. Itu kan juga di sistem alam ini mengajarkan begitu ya. Komunitas ekosistem ya, ekosistem yang tidak homogen itu jauh lebih baik, lebih resilience ya, lebih tahan kalau ada apa-apa dibandingkan komunitas yang homogen ya. Kita nanam jagung semua di seprovinsi nanam jagung semua, kalau ada hama habis semua lah gitu. Jadi ya kalau sistem ekosistem yang lebih beragam maka lebih resilience ya. Nah, katanya pembelajaran seperti itu Pak Yanto yang pakarnya di situ jauh lebih tahu seperti itu ya. Nah, kemudian yang ingin terakhir saya tanggapi dari apa yang sampaikan Pak Yanto itu sebetulnya disable itu kan spektrumnya juga sangat lebar ya. Kemudian sebetulnya dari data-data statistik, nah ini kami kemarin sempat ngobrol dengan Komisi Disabilitas Nasional Pak. Itu kalau di Indonesia potretnya itu kira-kira 10% dari penduduk kita. Dan dunia juga katanya dari studi-studi di dunia itu 10-15% memang ya sama lah Indonesia berarti ya sama representatifnya juga gitu. Jadi sebetulnya ya bahkan mungkin masing-masing kita juga punya aspek tertentu yang ada disabilitasnya ya, baik fisik maupun mental gitu. Jadi jangan anggap itu sebagai aib, jangan itu sebagai part dari gitu. Malah kalau di saya itu kebetulan kan kalau di risetnya kimianya itu kimia padatan Pak Yanto ya. Kimia padatan tuh ada kristal yang sempurna, tapi di alam ini nggak ada itu kristal sempurna. Itu justru ketidaksampurnaan itu yang menghasilkan banyak hal yang positif, yang ada sifat-sifat misalnya yang di handphone kita ada semikonduktor itu padatan yang memang justru ada cacatnya. Kalau dia sempurna malah nggak berfungsi apa-apa dia malahan gitu. Ya jadi mungkin Tuhan mengajarkan kita juga begitu ya. Ya memang Allah itu menciptakan beragam. Kalau Allah menghendaki sama bisa, tapi kan nyatanya enggak begitu. Nah, sebetulnya Pak Ismu, kalau inklusif itu terjadi di praksis pendidikan, itu tidak saja dalam arti homogenitas, heterogenitas. Itu memang heterogenitas lebih baik. Kenapa? Karena saling bisa mentransfer culture. Ya, misalkan saja kalau ada anak-anak yang perlu kebutuhan khusus, jadi anak yang normal itu bisa dilatih untuk empati. Kemudian untuk membantu dengan sukarela, kemudian bisa toleransi terhadap anak-anak yang disable itu. Namun itu memang seperti dikatakan Pak Ismu tadi, itu adalah sebuah proses, nggak bisa top down, nggak bisa. Misalkan Pak Ismu kalau misalkan jadi Menteri Pendidikan, harus ada inklusi, harus dilaksanakan, itu nggak bisa. Itu harus berproses sejak dari culture-nya, sejak dari political will. Jadi di parlemen pun juga harus ada dukungan. Kalau tidak bagaimana mengadakan hal-hal yang menjadi untuk menghadapi yang poor provision yang menurut riset itu ada di negara-negara di mana inklusi itu seharusnya ada. Saya kira itu menurut perspektif saya Pak Ismu. Apa yang Pak terakhir Pak Ismu, silakan message apa supaya yang terakhir yang perlu Pak Ismu sampaikan dari UNESCO, karena orang kita kalau yang mengatakan orang UNESCO itu lebih didengar Pak Ismu daripada saya ngomong berbusa-busa. Pak Ismu. Terima kasih Pak Yanto. Jadi saya kira betul sekali tadi ya. Mungkin key message-nya kalau kita itu harus tidak, ya tentu saja apa dukungan dari pemerintah, political will seperti Pak Yanto tadi harus ada juga ya. Dan rasanya dari pemerintah sekarang kan sudah ada juga ya, dari tadi disebut Komisi Disabilitas, dan bahkan dari Pak Yanto waktu di Kemdikbud pun sudah ada program-program seperti itu. Saya pada waktu Ristek Dikti juga di pendidikan tinggi dan sebagainya, hal-hal yang disabilitas itu menjadi perhatian kita. Tetapi kemudian harus juga dari bottom up, dari masyarakat gitu ya. Dan ini Pak Yanto mencontohkan baik sekali bahwa sebetulnya ya dari orang tua, kemudian masyarakat secara bersama-sama, dan secara total ya. Tadi kan bahwa inklusif itu
ya cerminan dari masyarakat yang inklusif. Sekolah yang inklusif adalah cerminan dari masyarakat yang inklusif. Dan sekarang kan banyak sekali program-program ya Pak, dari Kementerian Sosial, dari itu yang sebetulnya tinggal di-connect gitu ya, di tingkat sekolah, di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten gitu ya, karena ada PKH dan apa yang kemudian sebetulnya ada konsep-konsep juga di Kementerian Sosial bahwa bantuan tunai itu kalau ada anak atau anggota keluarga yang disabel, maka ada tambahan gitu. Nah, hal-hal seperti itu kan sebetulnya tinggal di connect ya. Nah, kemudian tadi kita mulai dari langkah kecil ya. Hal-hal yang memang ideal sekali kan tadi Pak ya, proses menuju ya, bahwa ya kita nggak usah terburu-buru bahwa semua SLB ditiadakan misalnya. Tapi kan bisa kita mulai dari, tadi yang misalnya kata Pak Yanto ya, kalau yang masalahnya itu adalah anak yang harus pakai wheelchair, harus pakai kursi roda ke sekolah misalnya ya. Ya kalau belum ada remnya, toh misalnya banyak sekolah kita toh yang tidak pakai sekolah bertingkat gitu ya. Ya udahlah diangkat sama teman-temannya dulu, malah tadi kata Pak Yanto empati dan sebagainya timbul gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu bisa kita mulai juga, dan itu adalah penerimaan masyarakat, dan di komunitas sekolah mulai kita lakukan itu. Kurangkali begitu Pak. Oke, baiklah Pak Ismu, saya kira kita sudah cukup lumayan ngobrol di sini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semua demi pendidikan anak-anak kita yang perlu kebutuhan khusus, dan tentu saja yang normal-normal itu harus bersyukur dengan cara membantu mereka, mengakomodasi kepentingan mereka sehingga bisa menciptakan pendidikan yang berbasis equity, sehingga semua mendapatkan dan semua maju bersama. Demikian, terima kasih Pak Ismu atas kebersamaannya dengan Suyanto.id. Dan akhirnya kita ketemu lagi mungkin minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.